Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang terhormat pengurus Yayasan Al-Ikhlas Bapak Haji Dulbat dengan seluruh jajaran, yang terhormat Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Marwan Nur beserta seluruh jajaran, semoga beliau dan mereka senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Koordinator Bidang Dakwah Bapak Ustadz Nasir Sam beserta seluruh jajaran, semoga juga beliau dan seluruh jajaran selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita senantiasa mendapat limpahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, mendapat limpahan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga mendapat limpahan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan berkumpulnya kita di subuh hari ini, semoga akan berkumpul pula bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan dengan mak janda, duduk sebentar makan kurma. Semoga semua yang hadir dan yang ada ini hidupnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hidup ini, yang hadir khususnya ini, sudah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Subuh-subuh awal-awal di hari ini kita dipanggil oleh Allah. Ini merupakan petunjuk hidayah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang nilainya tiada tara. Khusus ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak yang masih berada di luar yang tidak mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah sesyukur-syukurnya. Tidak semuanya hamba Allah dipanggil untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang kita cintai ini, kita masih diberikan umur oleh Allah, umurnya berkah, dibawa pergi ke masjid, melaksanakan ibadah. Subuh-subuh kita melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita berada di alam jagat raya ini, alam yang fana ini. Dan ini alam sementara yang kita tinggal ini. Ini rumah singgah. Nanti yang selama-lamanya nanti di akhirat tidak ada kematian lagi. Namanya sudah akhirat, akhir terakhir. Tidak ada kematian lagi nanti Bapak Ibu sekalian.
Hanya di alam dunia ini kita diakhiri dengan kematian. Nanti di akhirat tidak ada kematian lagi. Selama-lamanya kita hidup. Oleh karena itu, setelah kita alam dunia ini, kita akan memasuki ke alam akhirat, di mana alam pertama yang akan kita singgahi adalah alam kubur. Sudah pasti semuanya. Dan kita tetap akan melewati yang namanya alam kubur. Pasti. Siapapun orangnya. Begitu. Ini sudah jelas muka-muka yang ada ini. Sama juga dengan yang ngomong ini, yang di depan ini. Sudah muka-mukanya muka alam kubur. Tapi mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan husnul khatimah. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu sekalian pasti mengalami alam yang namanya alam kubur atau alam barzah. Makanya setiap harinya alam barzah memanggil kita tidak kurang lebih 5 kali memanggilnya. Cuman hanya kita tidak dengar Bapak Ibu sekalian. 5 kali dia memanggil kita. Alam kubur 5 kali memanggil kita itu. Apa kata kubur panggilan yang pertama? Ana baitul wahdah. Saya adalah rumah kesendirian. Siapapun nanti yang singgah di alam barzah, di alam kubur, pasti sendirian. Tidak didampingi istri, tidak didampingi suami, kekasih, semuanya tidak ada pendampingnya. Jabatan, pangkat, mobil, rumah yang mewah, tidak ada, semuanya pendamping. Sendirian dia. Apa kata kubur? Faja'alnaka munisah. Maka kamu karena tidak ada teman, maka jadikan temanmu nanti di kubur adalah bacaan Al-Quranul Karim, qiraatul Quran. Maka bacaan Quran Bapak Ibu yang satu-satunya menjadi teman kita nanti di alam kubur. Oleh karena itu dalam hidup ini jangan lupa kita sentuh Al-Quran setiap harinya. Tidak mampu menghatamkan satu hari, silakan berjenjang. Ayat demi ayat, surat demi surat kita baca. Smartphone yang kita pegang selalu kemana-mana, HP yang kita pegang kemana-mana, belum tentu nanti jadi teman di alam kubur. Tapi kalau sudah Al-Quran Bapak Ibu yang kita baca, pasti jadi teman kita itu. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita baca dengan penuh istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya hanya mampu baca surat Yasin setiap harinya. Alhamdulillah, itu sudah bagus Bapak Ibu. Daripada tidak baca sama sekali. Walaupun satu ayat, yang penting kita punya rutinitas, punya amalan setiap hari kita baca Al-Quran itu. Pak Ustadz, saya tidak mampu baca Quran dari maghrib, hanya mampu baca dalam sepertiga malam. Itu pun hanya beberapa ayat, sudah bagus itu. Setiap Al-Quran yang kita baca dalam sepertiga malam menjadi amalan, menjadi teman nanti di alam kubur Bapak Ibu sekalian. Itu panggilan kubur yang pertama Bapak Ibu. Sendirian nanti, tidak ada teman kecuali bacaan Al-Quran yang kita baca selama ini. Panggilan yang kedua kata kubur, ana baitul zulmah. Saya adalah rumah kegelapan. Nanti yang masuk ke kubur nanti gelap, tidak terang seperti terang di masjid yang kita cintai. Tidak ada penerangnya. Apa kata kubur penerangnya? Penerangnya nawiru bi qiyamil lail. Terangilah kubur nanti dengan bangun sepertiga malam. Bangun tahajud, bangun solat sunat tahajud 2 rakaat diakhiri dengan 1 witir Bapak Ibu. Itu menjadi penerang nanti di alam kubur. Jadi yang sudah kita laksanakan selama ini, kita sebelum berangkat ke suling, sebelum berangkat ke masjid yang kita cintai, kita mampu solat di masjid dan di rumah dengan solat tahajud, itu teruskan Bapak Ibu dengan penuh istiqomah. Kenapa? Karena dia menjadi penerang kubur nantinya. Itu penerangnya. PLN tidak ada Pak. Begitu. PLN tidak ada. Begitu. Nomor KWH pun tidak ada nantinya. Yang ada nanti dari Bapak Ibu sekalian ketika di dunia ini istiqomah dalam melaksanakan solat malam, solat sepertiga malam. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, apa kata Nabi? Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Kamu harus bangun sepertiga malam kata Nabi,
Karena bangun sepertiga malam bagian dari budaya kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Kalau kamu ingin selamat, ingin dijaga oleh Allah, jangan lupa bangun solat malam. Kalau kita ingin bebas dari maksiat, kata Nabi, jangan lupa bangun solat malam. Tahajud, upayakan Bapak Ibu bangun sepertiga malam. Hari ini memang gangguan banyak untuk kita tidur. Di antaranya smartphone, kita main HP, main Facebook dan semuanya. Tapi jangan lupa kita bangun malamnya. Kenapa? Karena bangun malam dibawa dari dunia sampai akhirat, sampai ke alam kubur, dan itu menjadi penerang. Panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga kata kubur, ana baitut turab. Saya adalah rumah debu. Nanti yang masuk ke alam kubur di atas debu, di bawah debu tanah, di samping kanan kiri tanah. Apa kata kubur? Faja'alnaka firasya. Maka kamu harus membawa tikar, membawa alas. Apa alasnya kata kubur? Bil amali soleh, dengan amal-amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alas kita nanti, penyelamat kita nanti ketika kita istirahat panjang di alam kubur, alasnya amal-amal soleh yang kita kerjakan selama ini. Kita sering ke masjid, sering beribadah, sering menyantuni orang lain, sering sedekah, sering baik-baik dengan orang lain. Itu amal soleh Bapak Ibu, yang harus kita galakkan terus setiap harinya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking getolnya umatnya harus beramal soleh, apa kata Nabi? Ittaqullaha walau bisyakki tamrah. Takutnya kamu semua walau sekerat kurma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu amal soleh sekecil apapun punya makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti menjadi alas kita di alam kubur Bapak Ibu. Jadi kebaikan selama ini, sekecil apapun kebaikan, kita wujudkan dengan penuh istiqomah selalu. Hari ini kita gemar menyentuni orang lain, peduli dengan orang lain, baik dengan orang lain, tetangga, sanak keluarga, orang tua, sering-sering ke masjid, sering-sering berjamaah, luar biasa. Itu amal-amal soleh yang harus terus kita galakkan sampai ajal menjemput kita Bapak Ibu. Karena itu menjadi alas kita nanti di alam barzah. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan istiqomah dengan amal-amal soleh selama ini. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya selama ini menyantuni panti asuhan, pondok pesantren hanya sedikit Pak Ustadz, 1000, 2000. Itu baik Bapak Ibu. Amal yang baik itu yang sedikit tapi istiqomah, daripada banyak hanya setahun dalam seumur hidup. Amal yang baik sedikit dia ibadahnya tapi istiqomah. Para ulama mengatakan al istiqomah tajibul karamah. Siapa yang ingin mulia hidupnya, maka dia harus istiqomah. Duduk terus, berdiri terus, sholat terus, di sop pertama tidak pernah lepas dia. Istiqomah itu Pak, luar biasa. Maka pahala yang besar ketika sholat, maka sop yang pertama. Sop yang pertama mendapat doa malaikat. Oleh karena itu siapa yang getol istiqomah dalam sop pertama setiap sholat, maka dia satu-satunya mendapat doa malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Nabi, jikalau tahu mereka pahala sholat berjamaah di masjid, dia akan datang walaupun dia merangkak Pak. Alhamdulillah hari ini kita nyampai ke masjid yang kita cintai. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Panggilan yang keberapa? Yang ketiga. Panggilan yang keempat dari panggilan alam kubur, apa kata alam kubur? Ana baitul afa. Saya adalah rumah binatang buas. Nanti yang berada di alam kubur pasti didatangi binatang buas. Apa penolaknya? Kata kubur, jadilah kamu membawa penolaknya. Apa penolaknya? Adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, bacaan yang remeh temeh ini
yang juga meliputi bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita amalkan Pak, amalkan, baca itu. Menjelang tidur baca, mau berangkat hajat baca, keluar rumah baca, naik kendaraan baca. Dan itu adalah penolak binatang buas nanti di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil Pak Ustadz, ingat sungguh kecil bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik tidak diawali dengan bismillah, maka dia tidak ada berkahnya Pak. Aqta, tidak ada berkahnya. Oleh karena itu setiap kebaikan itu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mau kumpul suami istri jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sedikit dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kita selalu istiqamah. Bagaimana kalau kita baca setiap habis sholat 5 waktu Pak Ustaz? Bagus. Amalan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa itu amalan. Dan akan menjadi penolong nanti di alam kubur. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, panggilan kubur yang terakhir, apa kata kubur? Ana baitus soal mungkar wa nakir. Saya adalah rumah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Lalu apa untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Yaitu bacaan la ilaha illallah, yakni bacaan tahlil. Bapak Ibu, di solat juga ada bacaan tahlil. Biasa imam memimpin habis solat maghrib, solat subuh bacaan tahlil. Itu merupakan amalan nantinya untuk menolak, membendung pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selembar baju yang kita pakai, kekayaan yang satu yang kita gunakan akan ditanyakan dengan malaikat mungkar dan nakir. Semuanya Pak, selembar pakaian yang kita pakai di dunia akan diperiksa oleh Allah, akan diperiksa dengan malaikat mungkar dan nakir, ditanyakan Pak, sampai tuntas semuanya yang kita miliki ini. Maka untuk membendung pertanyaan itu, maka banyak-banyaklah membaca kalimat tahlil, yakni la ilaha illallah. Makanya kalimatnya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah kulla yaumin mi'ata marrah dakhalal jannah." Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah setiap harinya 100 kali, dia masuk surga. Allahu akbar. Tahlil Pak, tahlil. Baca tahlil la ilaha illallah. Biasa habis maghrib, habis subuh kita baca itu. Saya sholat di rumah Pak Ustadz, biarpun sholat di rumah baca tahlil Pak. Itu amalan untuk menolak pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka jangan lupa sering-sering kita baca tahlil la ilaha illallah. Apakah boleh dibaca tengah malam Pak Ustadz? Boleh, silakan dibaca pribadi berjamaah minimal 100. Boleh dicicil Pak Ustadz? Boleh. Cash boleh, cicil boleh. Habis maghrib 50, habis subuh 50. Mobil aja bisa kredit, apalagi zikir. Bisa Pak. Begitu. Yang tidak bisa itu tidak baca sama sekali. Begitu. Habis sholat selesai. Habis sholat selesai. Begitu. Kata ulama itu man lahu wirid fahuwa kirit. Barang siapa yang tidak baca wirid, barang siapa yang tidak berwirid, dia kirit. Tahu kirit? Kirit ini itu monyet. Sebentar meloncat, sebentar meloncat. Begitu. Zikir Pak, zikir. Allahu akbar. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jalan ke pasar dengan panjang, sehingga sebentar beli perunggu. Tausiah tidak boleh panjang-panjang karena tambul dan kopi sudah menunggu. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.